Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bola Temahia, mahasiswa Universitas Nasional dengan nomor pokok mahasiswa 23330051605 dengan mata kuliah Hukum Dagang Internasional dan dosen pengampun yang terhormat Bapak Ogian Hafiz Juanda SH, LLM, CLA, CPRB, CML, CME, CMLC. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum dagang internasional dengan tujuan untuk melengkapi tugas dua saya. Baik, langsung saja. Apa itu hukum dagang internasional? Definisi mengenai hukum dagang internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Smith-Hoff, mendefinisikan hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya perdata. Yang kedua, menurut M. Rafiqul Islam, mendefinisikan hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan mengenai transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya. Yang ketiga, Michele Sanso mendefinisikan hukum perdagangan internasional menurutnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum perdagangan internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sedangkan hukum perdagangan internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar orang per orang di negara-negara yang berbeda. Yang keempat adalah menurut Hercules Boysen. Ia menyadari bahwa dalam ilmu hukum sangat sulit sekali memberikan definisi yang pasti terhadap suatu hal, bahwa ilmu hukum menurut hal yang sangat kompleks, sehingga ia tidak menjelaskan definisi hukum perdagangan internasional secara tegas. Meskipun demikian, ia mencoba untuk menjelaskan apa saja unsur-unsur dari hukum perdagangan internasional tersebut. Nah, unsur-unsur itu yang pertama, cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, aturan hukum yang berlaku terhadap perdagangan barang dan jasa dan haki. Yang ketiga, terdiri dari aturan hukum nasional yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Kemudian, apa manfaat perdagangan internasional? Perdagangan internasional menjadi satu faktor utama untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Perdagangan internasional memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Hal tersebut juga mendorong terjadinya industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan juga hadirnya perusahaan besar di suatu negara. Kemudian, dalam perdagangan internasional terdapat istilah kontrak dagang. Kontrak dagang menjadi hal yang fundamental dalam kegiatan perdagangan internasional. Dalam kontrak dagang tersebut terdapat sejumlah asas. Asas yang pertama adalah asas kebebasan kontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara. Yang ketiga, asas itikat baik dan transaksi yang jujur. Yang keempat, asas dapat dibatalkannya kontrak jika terdapat kesenjangan yang lebar antar hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak. Apa tujuan asas-asas tersebut? Yang pertama, tujuannya adalah perlindungan kegiatan perdagangan. Yang kedua, stabilitas perdagangan internasional. Yang ketiga, menghindari praktik perdagangan yang merugikan negara lain. Yang keempat adalah aktivitas perdagangan yang berkelanjutan. Yang kelima adalah menciptakan sistem perdagangan yang menguntungkan bagi suatu negara yang dapat berdampak positif bagi kemajuan dan perkembangan negara tersebut, atau meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang kerja. Yang keenam, menciptakan sistem perdagangan yang adil dan terbuka. Bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional? Menurut Prof. Alexander Goldstadt, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan kontrak.
Artinya, prinsip universal yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk membuat kontrak dalam internasional, termasuk di dalamnya kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dan hukum yang digunakan dalam pembuatan kontrak dan penyelesaian perselisihan. Yang kedua adalah prinsip dasar pasta sunt servanda. Artinya, prinsip universal yang bermakna bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan ditantangani haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan etikat baik. Yang ketiga adalah prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Yang keempat adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Artinya merupakan kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik darat, laut, udara, dan melalui media sarana elektronik apapun. Bagaimana atau apa saja sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional? Ada beberapa sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan jumlah penduduk. Kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang keempat, perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, perbedaan situasi dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Apa dampak positif dan negatif ekspor dan impor? Dampak positif ekspor memperluas lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan cadangan devisa negara, dan yang berikutnya adalah memperluas pasar. Nah, apa saja dampak negatif ekspor? Yang pertama, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Yang kedua adalah meningkatkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Apa dampak positif impor? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mendapatkan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri yang bahan bakunya berasal di luar negeri. Yang berikutnya, memungkinkan adanya alih teknologi sehingga dapat memajukan teknologi dalam negeri. Apa saja dampak negatif impor? Yang pertama, menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Yang kedua, menciptakan pengangguran. Yang berikut, konsumerisme. Di dalam hukum dagang internasional, ada proteksi dan hambatan dalam perdagangan internasional. Apa itu proteksi? Proteksi merupakan kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Apa saja bentuk proteksi tersebut? Yang pertama, larangan impor. Artinya melarang impor produk tertentu yang juga diproduksi dalam negeri, terutama barang-barang yang memiliki daya saing lemah. Yang kedua, tarif impor. Artinya menetapkan tarif impor yang tinggi terhadap barang-barang tertentu untuk mengurangi masuknya barang-barang tersebut. Yang ketiga, kota. Membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam suatu negara. Yang keempat adalah subsidi. Artinya memberikan subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Yang kelima adalah premi. Memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah produksi tertentu dengan kualitas baik. Apa saja hambatan perdagangan internasional? Hambatan yang pertama adalah perbedaan mata uang. Yang kedua, larangan impor. Yang ketiga, kota impor. Yang keempat, stabilitas ekonomi dunia. Yang kelima, perang dan resesi. Yang keenam, geografis waktu pengiriman. Yang ketujuh, tarif masuk barang dan jasa. Dalam rangka mengantisipasi hambatan tersebut, maka negara menerapkan dua hal. Yang pertama, perdagangan bebas. Artinya kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam hal penentuan harga atau hanya berlaku dalam negara yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas. Yang kedua adalah politik dumping, artinya kebijakan untuk menjual barang hasil produksi lebih murah di luar negeri
dibandingkan di dalam negeri. Dalam praktik perdagangan internasional, ada kewajiban penjual dan pembeli. Kewajiban penjual yang pertama menyediakan barang sesuai kontrak. Yang kedua adalah membantu pembeli mendapatkan lisensi atau izin lain yang harus ditempuh. Yang ketiga adalah menempatkan barang yang telah dibeli di tempat penyerahan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau waktu dan tempat yang lazim. Yang keempat adalah penjual menanggung resiko dari kehilangan dan kerusakan barang sampai waktu barang diserahkan kepada pembeli. Yang kelima, membayar jasa untuk memeriksa, menimbang, termasuk melakukan pengecekan yang aman. Kewajiban pembeli yang pertama membayar harga barang sesuai kontrak. Yang kedua, mengurus izin lisensi impor dan ekspor. Yang ketiga, mengambil barang sesegera mungkin untuk menghindari hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada barang tersebut. Yang keempat adalah memikul resiko kerusakan dan kehilangan. Yang kelima adalah membayar seluruh biaya yang diwajibkan, termasuk penggantian biaya yang sudah ditelangi atau dibayarkan oleh penjual. Ada beberapa sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama, perjanjian internasional, artinya perjanjian multilateral, perjanjian bilateral, dan perjanjian regional. Sumber yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum, artinya prinsip itikat baik dan prinsip pacta sunt servanda. Yang keempat adalah putusan badan peradilan. Yang kelima adalah kontrak, artinya merupakan sumber hukum utama dan terpenting karena kontrak ini menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga kontrak akan menjadi hal yang perlu dan terlebih dahulu dijadikan acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Yang keenam adalah hukum nasional. Demikian pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.